Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Ismatul Iza, biasa dipanggil Bu Ica. Halo, perkenalkan anak-anak, nama saya Muhammad Alvan Nugroho, biasa dipanggil Pak Alvan. Perkenalkan, nama saya Eka Sandra Ali Fauzi, bisa dipanggil Kak Sandra. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelumnya Ibu mau nanya nih ke kalian. Ada yang tahu nggak Ashabul Kahfi itu siapa? Di sini Ibu Ica akan menjelaskan atau menceritakan secara singkat kisahnya dari Ashabul Kahfi ini. Kalian mau dengar apa tidak? Pintar. Nah, jadi Ashabul Kahfi ini sekelompok orang yang terdiri dari 7 pemuda yang bernama Tamliha, Maksalmina, Martunis, Nainunis, Sarbunis, Valyastatyunis, sama yang terakhir Lununis, dan satu ekor anjing yang bernama Kitmir. Nah, Ashabul Kahfi ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala dengan raja yang bernama Diknayus. Nah, Raja Diknayus ini memerintahkan untuk seluruh rakyatnya untuk menyembah selain Allah. Jika tidak menyembah selain Allah, maka Raja Diknayus ini tidak segan-segan untuk membunuh rakyatnya. Maka dari itu, untuk mempertahankan keislaman dan keimanannya, Ashabul Kahfi ini mengasingkan diri serta bersembunyi di dalam goa. Nah, mereka semua itu teguh untuk mempertahankan akidah walaupun nyawanya itu terancam. Pada saat Ashabul Kahfi ini masuk ke dalam goa dan beristirahat, disitulah Allah itu menidurkan Ashabul Kahfi selama beberapa tahun. Kalian tahu berapa tahun Ashabul Kahfi tidur? Nah, jawabannya itu 309 tahun. Kalian bayangkan tidur selama 309 tahun. Nah, Allah itu menyelamatkan mereka dari Raja Diknayus yang sangat kejam dan dolim, yang tidak mengakui adanya Allah yang maha sempurna. Setelah mereka bangun dari tidurnya, salah satu dari mereka yang bernama Tamliha itu pergi keluar goa untuk mencari makan. Nah, setelah sampai di pasar, Tamliha ini membeli roti dan membayar dengan uangnya ke penjual roti tersebut. Penjual roti tersebut itu kaget karena uang yang Tamliha beri itu sudah seperti harta karun, karena semuanya telah berubah, generasinya juga telah berubah, dan Raja Diknayus ini telah lama meninggal. Nah, mereka Ashabul Kahfi ini tidak menyangka jika dirinya itu sudah tertidur selama 309 tahun lamanya. Nah, kemudian Ashabul Kahfi ini berdoa kepada Allah, "Ya Allah, dengan kebenaran yang telah Engkau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang, cabutlah nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain." Jadi pada saat itulah Allah mengabulkan doanya Ashabul Kahfi. Nah, setelah Allah mengabulkan permohonan atau doanya Ashabul Kahfi, Allah itu melenyapkan pintu gua tersebut. Nah, itu dia anak-anak kisah singkat Ashabul Kahfi. Berikutnya akan ada video yang menayangkan
tentang kisahnya Ashabul Kahfi. Jadi dilihat ya anak-anak. Kisah Ashabul Kahfi, pemuda saleh penghuni gua. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat, bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu, di suatu negeri hiduplah seorang pemimpin yang zalim bernama Raja Dikyanus. Selain zalim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dikyanus. Mereka adalah 7 orang pemuda yang saleh. Para pemuda itu hanya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah tidak tahan tinggal di negeri ini. Apalagi kita dipaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Benda mati itu aku tidak suka. Aku juga. Apalagi raja tidak segar untuk membunuh orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Bagaimana jika kita mencari tempat lain untuk beribadah? Maksudmu kita pergi dari sini? Sepertinya itu ide yang bagus. Kami setuju dengan usulmu itu. Bagaimana dengan yang lain? Kami juga setuju. Baiklah kalau begitu, sebaiknya kita pergi besok pagi-pagi, agar tidak ada orang yang melihat. Siap. Keesokan harinya, 7 orang pemuda saleh meninggalkan negeri mereka dengan bersemangat. Para pemuda ini yakin bahwa keputusan meninggalkan adalah petunjuk dari Allah agar selamat dari kezaliman raja. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti selama perjalanan. Setelah berjalan jauh, sampailah di depan sebuah gua. Gua yang cukup besar dengan dinding yang tampak tua. Sebaiknya kita beristirahat sebentar di gua ini. Kau yakin? Apakah aman di dalam sana? Aku akan masuk ke dalam untuk memeriksanya. Salah satu pemuda itu masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian ia keluar dari pintu gua dengan tersenyum. Kalian semua masuklah ke dalam gua. Satu persatu pemuda masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-10 surat Al-Kahfi. Ya Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ketika para pemuda itu beristirahat, Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Pintu gua menghadap ke sebelah utara, sehingga sinar matahari tidak bisa menembus ke dalamnya. Dengan begitu orang dari luar mengira bahwa gua ini tidak berpenghuni, sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Tak terasa 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan ketujuh pemuda soleh ini dengan tubuh utuh seperti sebelum mereka tertidur. Wahai saudaraku, sudah berapa lama kita tertidur? Aku kira sehari atau setengah hari. Aku tidak yakin. Terdengar bunyi perut keroncongan. Tiba-tiba aku merasa lapar. Tidak adakah makanan yang bisa kita makan? Sabarlah sebentar saudaraku. Aku akan pergi ke pasar membeli beberapa makanan untuk kita semua. Aku akan ikut denganmu. Ketika sampai di daerah permukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh. Bangunan, pakaian yang dikenakan orang-orang tampak asing, seperti baru pertama kali mereka lihat. Akhirnya, sampailah di sebuah pasar. Wahai anak muda, apa yang kalian butuhkan? Kami ingin membeli roti gandum dan buah anggur. Ini pesanan kalian. Penjual itu menyerahkan pesanan kedua pemuda di dalam wadah gerabah yang besar. Pemuda ke-1 mengeluarkan uang perak dari saku bajunya. Penjual gandum terheran-heran melihat uang dari pembelinya. Uang apa ini? Uang perak ini sudah lama sekali. Dari mana kalian dapatkan uang ini? Maksudku, dari mana asal kalian sebenarnya? Aku baru pertama kali melihat anak muda seperti kalian berbelanja di pasar ini.
Kedua pemuda itu bertambah bingung mendengar perkataan si penjual. Memangnya sekarang tahun berapa? Itu sepertinya uang zaman dahulu. Jadi apa kita sudah tertidur selama bertahun-tahun lamanya? Penjual gandum makin bingung mendengar percakapan pembelinya. Tanpa sadar, tingkah mereka menjadi sorotan orang-orang di pasar. Ketika sadar menjadi pusat perhatian, kedua pemuda ini bergegas meninggalkan pasar. Siapakah pemuda itu, wahai penjual gandum? Aku juga tidak mengenal mereka. Jika melihat dari uang yang mereka bawa dan pakaian yang dikenakan, mereka adalah manusia dari beberapa abad yang lalu. Aku yakin mendengar bahwa mereka mengatakan telah tertidur selama beberapa tahun. Apa? Kalau memang benar, tidak mungkin mereka masih hidup sampai sekarang. Bagaimana jika kita laporkan saja perihal pemuda asing tadi kepada sang raja? Benar, ayo cepat kita laporkan kepada raja. Setelah beberapa abad berlalu, negeri yang dulunya dipimpin oleh raja yang zalim berganti dengan raja yang baru. Raja yang sekarang adalah raja yang adil. Salah seorang penduduk dan penjual gandum menghadap raja untuk melaporkan kejadian di pasar. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya menelusuri kepergian pemuda asing sampai ke gua. Sesampai di gua, para pengawal melihat ketujuh pemuda itu sudah meninggal dunia. Kemudian para pengawal kembali ke negeri mereka untuk melaporkan kepada raja. Wahai Baginda, jumlah pemuda semuanya ada 7 orang. Namun sesampainya kami di sana, mereka sudah meninggal. Jadi, cerita tentang ketujuh pemuda saleh yang hilang pada masa pemerintahan Raja Dikianus itu sungguhan ada. Bawa aku ke sana, wahai pengawal. Baik Baginda. Sesampai di depan gua, tampak seekor anjing besar mati di depan pintu gua. Raja beserta pengawal masuk dan melihat ketujuh pemuda itu sudah tertidur untuk selama-lamanya. Wajah mereka tersenyum. Subhanallah, Maha Kuasa Allah atas segala sesuatu yang mematikan dan menghidupkan makhluknya. Ini adalah bukti bahwa hari kiamat sungguh nyata. Maafkan kami ya Allah yang sempat tidak mempercayai adanya hari kiamat. Sesungguhnya kami termasuk golongan orang-orang yang zalim. Astagfirullahalazim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Demikian akhir dari kisah ini. Ashabul Kahfi adalah julukan bagi para pemuda saleh, penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa pelajaran di antaranya. Pertama, kita harus berani mempertahankan keimanan walaupun nyawa menjadi taruhannya. Kedua, Allah akan menyelamatkan orang yang memperjuangkan keimanannya. Ketiga, hendaknya kita tidak mengingkari adanya hari kiamat. Semoga kisah ini mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik anak-anak, dari video tersebut, apakah yang bisa diambil contoh dari sifat teladan Ashabul Kahfi? Ada yang tahu? Jadi, ada beberapa sifat teladan dari Ashabul Kahfi, yaitu sikap optimis, qanaah, dan tawakal. Yang pertama, apakah itu sifat optimis? Optimis adalah orang-orang yang selalu berpandangan baik. Ashabul Kahfi bersifat optimis. Mereka selalu berpandangan baik dengan terus menyembah Allah dan mempertahankan keislaman dan keimanannya walau nyawa mereka terancam. Hal lainnya menjadi karakter Ashabul Kahfi adalah sikap optimis. Hal ini dapat kita lihat dalam firman-Nya, "Walan tuflihu idzan abada." Maka kalian tidak akan sukses selamanya. Ungkapan ini menunjukkan bahwa meskipun jalan yang sedang mereka jalani adalah jalan yang amat sulit, dengan status sebagai minoritas yang lemah dan dikejar-kejar penguasa dan bala tentaranya, ternyata mereka masih optimis bahwa mereka akan meraih kemenangan dan kesuksesan. Untuk itu, mereka meminta sahabat mereka yang diutus mencari makanan untuk berhati-hati dan tidak gegabah. Kesulitan dan kekurangan harta dan jiwa tidak menghilangkan rasa optimis dan harapan dari dalam diri mereka. Dari manakah keyakinan akan kemenangan tersebut jika tidak berasal dari keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti menolong kebenaran?
Mereka telah mengamalkan prinsip optimis kepada Allah dan tidak berputus asa dari rahmat-Nya secara apik. Nah, kita harus meneladani dan menerapkan sikap optimis dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, kita harus pantang menyerah dan tidak takut gagal. Pantang menyerah dalam belajar, pantang menyerah dalam menggapai cita-cita, pantang menyerah selalu mencoba hal-hal baru. Kemudian selalu berusaha dan berdoa serta yakin bahwa Allah bersama kita. Jadi jika tidak mau dikatakan sombong, maka kita harus berdoa dan meminta apapun selalu kepada Allah serta yakin Allah pasti menerima dan mengabulkan doanya. Qanaah adalah mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Sifat kedua yang kita teladani dari kisah Ashabul Kahfi yaitu qanaah. Mereka selalu bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan. Demi menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka, sebelumnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa mereka dan memudahkan urusan mereka. Mereka berlindung di dalam sebuah gua yang cukup luas sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala juga menidurkan mereka di dalam gua tersebut selama berapa anak-anak? Nah, benar. Selama 309 tahun sehingga mereka tak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan Ashabul Kahfi, salah satu dari mereka pergi ke kota dengan membawa uang untuk membeli makanan. Ternyata ia mendapat negeri apa? Negeri Dakianus sudah berubah. Penduduk dan pemerintah pun telah berganti. Penduduk tidak mengenali mereka. Juga tidak seorang pun yang dia kenal dari penduduk negeri tersebut. Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur dengan keimanannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas keimanan dan kejujuran mereka dengan menyelamatkan dan memuliakan mereka dengan menjadikan mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Kita harus yakin bahwa orang yang beriman dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperlihatkan Allah yang melindungi Ashabul Kahfi tersebut. Nah, kita harus menerapkan sikap qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, selalu bersyukur atas apa yang diberikan untuk kita, tidak iri atau dengki kepada orang lain, serta sederhana dan sesuai kemampuan. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah. Sifat ketiga yang harus kita teladani dari kisah Ashabul Kahfi yaitu tawakal. Mereka selalu berserah diri kepada Allah, berdoa kepada Allah atas apa yang mereka alami. Mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberinya petunjuk yang lurus dalam setiap urusan mereka, usaha mereka untuk bersembunyi di gua, dan doa-doa mereka agar Allah senantiasa memberikan petunjuk merupakan bukti bahwa Ashabul Kahfi adalah kelompok pemuda yang gigih mempertahankan iman, yakni iman tauhid yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian tidur selama bertahun-tahun di dalam gua itu. Kisah ini dapat kita temukan sumbernya pada ayat 11 surat Al-Kahfi. Fadarabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Artinya, maka kami tutup telinga mereka bertahun-tahun dalam gua itu. Nah,
Allah melindungi mereka dengan membuat mereka tidak mendengar apa-apa. Dengan cara ini, mereka tidur nyenyak hingga ratusan tahun. Berapa lama sebenarnya mereka tidur dalam gua itu menjadi perdebatan di antara dua kelompok dalam Ashabul Kahfi sendiri. Ketika telah bangun sebagaimana dapat kita lihat pada ayat 12. Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsari ma labisu amada. Artinya, kemudian kami bangkitkan mereka dari tidurnya untuk kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kiranya tentang lamanya mereka hidup di dalam gua itu. Nah, kita harus menerapkan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dengan tidak berkeluh kesah dan gelisah ketika usaha kita belum berhasil. Selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Menerima ikhlas dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi anak-anak, buah dari sikap Ashabul Kahfi, sebagian hasil dari perjuangan dan kesabaran mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniai Ashabul Kahfi beberapa keistimewaan duniawi. Antara lain, Allah tunjukkan kepada mereka kemenangan. Walaupun dalam proses terwujudnya kemenangan tersebut, mereka dalam kondisi istirahat selama sekitar 309 tahun. Kemudian Allah abadikan kisah mereka untuk dibaca, disanjung oleh manusia hingga hari kiamat. Allah jadikan mereka sebagai salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan kepada umat manusia serta sebagai bukti tentang hari kebangkitan. Baiklah, sekarang kita akan belajar meneladani sifat Ashabul Kahfi, yaitu tentang akhlak terpuji. Sebelumnya ada yang tahu akhlak terpuji itu apa? Nah, akhlak terpuji yaitu suatu tindakan, perbuatan maupun perkataan yang baik, bukan suatu tindakan, perkataan atau perbuatan yang buruk atau yang tercela. Nah, Ashabul Kahfi ini merupakan 7 pemuda yang mereka itu mempunyai suatu akhlak terpuji. Mereka tidak berkatanya baik, mereka saling menghormati, mereka saling menolong. Nah, itu merupakan contoh akhlak terpuji. Selanjutnya, kira-kira ada yang tahu contoh akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu anak-anak? Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita bersikap kepada orang tua kita, kepada bapak ibu kita, itu kita harus hormat, harus menjaga perkataan kita dan menjaga perbuatan kita. Nah, ketika kita sedang di rumah gitu, kita harus menghormati kedua orang tua kita. Perkataan kita juga harus yang baik-baik, tidak boleh membentak pada orang tua kita. Kemudian contoh lain yaitu tolong menolong ketika sedang ada kesulitan yang dialami oleh teman kita. Misalnya ketika teman kita mengalami kesusahan, contohnya itu ketika seumpamanya pengabulnya hilang, itu kita harus membantu untuk mencarinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu gotong royong. Nah, gotong royong ini merupakan ketika ada teman yang sedang mengerjakan sesuatu, umpamanya sedang membersihkan taman, itu kita harus membantu. Itu termasuk contoh akhlak terpuji dalam kehidupan kita. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.